Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakina. Kali ini saya akan menjelaskan bab 8 yaitu mengenai praktik dalam informasi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih informasi itu jika dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tahu lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Jadi sistem pemrosesan transaksi yaitu sistem informasi yang mengumpulkan data dan menguraikan aktivitas perusahaan, kemudian mengubah data menjadi informasi, dan kemudian itu menyediakan informasi tersebut untuk para pengguna baik yang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu arti penting informasi dalam penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Jadi sistem pemrosesan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Contohnya, sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian kepada pemasok, dan data dalam laporan keuangan tahunan kepada para pemegang saham atau pemilik. Berikutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Jadi sistem pemrosesan transaksi itu meliputi unsur-unsur input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan. Nah, prosesnya itu data dikumpulkan dari sistem fisik lingkungan, kemudian dimasukkan ke basis data. Nah, setelah itu peranti lunak pemrosesan transaksi mengubah data menjadi informasi untuk diberikan ke manajemen perusahaan, individu, serta organisasi yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Berikutnya yaitu tinjauan sistem. Tinjauan sistem itu dilihat dari sistem distribusi. Sistem distribusi itu sebuah TPS yang digunakan oleh perusahaan distribusi, dan perusahaan distribusi itu mendistribusikan produk atau layanan kepada pelanggan mereka. Berikutnya, subsistem utama dalam sistem distribusi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada sistem untuk memenuhi pesanan pelanggan, kemudian sistem antar pesanan itu memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem, kemudian ada sistem persediaan yang artinya itu memelihara catatan persediaan, kemudian sistem penagihan itu artinya membuat faktur-faktur pelanggan, kemudian ada sistem piutang dagang itu berisi penagihan uang dari pelanggan. Jadi pelanggan yang utang ke kita itu dibuatkan seperti sistem piutang dagang. Kemudian ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Jadi semisal ada pesanan yang rusak, itu kita memiliki stok atau cadangan untuk mengganti barang tersebut. Kemudian ada sistem pembelian, yaitu artinya menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Kemudian ada sistem penerimaan, yaitu menerima persediaan. Kemudian sistem utang dagang itu melakukan pembayaran, sistem yang menjalankan proses buku besar. Kemudian sistem buku besar itu sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain. Nah, tujuannya itu untuk menyajikan gambaran tentang berbagai tindakan dan transaksi yang ada dalam buku besar. Berikutnya, menempatkan sistem pemrosesan dalam perspektif. Jadi, sistem ini itu mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian ada sistem informasi organisasi. Sistem informasi organisasi itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu organisasi. Marketing information system yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan yang terdiri atas kombinasi antara subsistem input dan output yang terhubung oleh basis data. Sistem informasi organisasi itu meliputi output subsistem yang artinya itu menyediakan informasi mengenai unsur-unsur penting dalam marketing mix. Kemudian juga ada marketing mix itu terdiri dari 4 bahan utama yang dikelola oleh manajemen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan profit atau laba. Kemudian ada subsistem produk, yaitu menyediakan informasi mengenai produk perusahaan. Subsistem lokasi itu menyediakan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi menyediakan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Subsistem harga itu menolong manajer untuk
membuat keputusan harga, dan yang terakhir subsistem bauran yang artinya terintegrasi yang memungkinkan manajer itu mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan. Berikutnya, database dipopulasikan dengan data yang berasal dari 3 input subsistem. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi, artinya mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan, lalu memasukkan ke dalam database. Kedua, subsistem riset pemasaran, artinya mengumpulkan data internal dan lingkungan dengan melakukan studi khusus. Yang terakhir yaitu subsistem intelijensi pemasaran, yang artinya mengumpulkan data lingkungan yang berfungsi untuk menjaga manajemen agar tetap terinformasi mengenai aktivitas para pesaing dan pelanggan perusahaan dan unsur-unsur lainnya yang dapat mengaruhi operasional perusahaan. Berikutnya yaitu sistem informasi organisasi, itu meliputi area-area bisnis, perusahaan, dan keuangan. Kemudian ada sumber daya manusia, layanan informasi, dan manfaat. Berikutnya ada pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi. Ada 5. Yang pertama, sistem informasi pemasaran itu memberikan informasi tentang yang berkaitan dengan pemasaran. Terus sistem informasi manufaktur itu memberikan informasi yang berkaitan dengan manufaktur. Dan sistem informasi SDM itu memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Kemudian ada sumber daya informasi keuangan, itu berkaitan dengan informasi tentang keuangan dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada sistem informasi eksekutif, itu informasi secara keseluruhan. Jadi sistem ini tuh memberikan informasi kepada para manajer yang di tingkat lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian Customer Relationship Management atau yang disebut dengan CRM, yaitu manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga antara perusahaan dan pelanggan akan menerima nilai maksimal dari kehubungan ini. Selanjutnya yaitu data warehousing, yaitu pembuatan dan penggunaan dari data warehouse atau data mart. Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan yang sangat besar, kemudian data itu dapat diambil dengan mudah, dan yang terakhir data itu sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan, jadi tidak digunakan dalam operasional perusahaan sehari-hari. Kemudian ada istilah data warehousing. Yang pertama ada data mart, yaitu sebuah database yang berisi data yang hanya menguraikan satu segmen dari operasi perusahaan. Kemudian ada staging area, yaitu tempat di mana data itu menjalankan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Nah, ekstraksi itu menggabungkan data dari berbagai macam sumber, sedangkan transformasi yaitu membersihkan data, menempatkan dalam format yang terstandar, dan membuat ringkasan. Dan selanjutnya ada loading. Berikutnya yaitu penyimpanan data warehousing. Tempat penyimpanan data warehouse ini terdiri dari beberapa skema bintang dengan satu skema untuk setiap jenis aktivitas yang dianalisa. Kemudian ada penyampaian informasi, ada 4. Yang pertama drill down, yaitu proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan rincian. Kemudian roll up, yaitu memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkas rincian-rincian tersebut menjadi tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada drill across, yaitu dengan cepat bergerak dari satu hierarki data ke hierarki yang lainnya. Dan yang terakhir ada drill through, yaitu berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang Selanjutnya ada OLAP Online Analytical Processing, yaitu memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan data warehouse yang melalui sebuah web interface dan dengan cepat itu menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk. Kemudian ada ROLAP atau Relational OLAP, yaitu menggunakan sebuah relational database management system standar. Dan yang terakhir ada data mining, yaitu proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui penggunanya. Dan ada hypothesis verification, yaitu dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data itu saling terhubung. Dan yang terakhir ada knowledge discovery, yaitu sistem data warehouse yang menganalisa tempat penyimpanan data warehouse, kemudian mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Sekian video penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.